Menurut saya, guru yang ideal itu yaitu guru yang sudah menguasai 4 kompetensi yang sudah diatur dalam UU Guru dan Dosen. Nah, dari masalah tersebut, penting nggak sih menurut Kak Jasmine tentang mengeksplor profil kompetensi pendidik yang ideal itu menurut Kak Jasmine itu penting nggak? Menurut aku sih penting ya, karena kan sekarang dunia pendidikan tuh udah berkembang pesat. Menurut saya, untuk mencapai guru yang ideal itu, guru harus bisa membuat siswanya paham akan apa yang telah dijelaskan gurunya di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama gua di obrolan santai mahasiswa. Kali ini podcastnya akan ngebahas tentang isu-isu menarik yang ada di Indonesia, yaitu tentang masalah pendidikan. Dan di episode kali ini kita akan ngebahas tentang profil kompetensi pendidik yang ideal. Sebelumnya di sini gue perkenalin dulu, gue Rena Armediana. Dan tenang aja, gue di sini nggak sendirian, gue bakal manggil teman-teman gue. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita panggil teman-teman gue sekarang. Halo guys, halo semua. Teman-teman di rumah kan belum pada tahu. Ini teman-teman saya. Oh iya guys, BTW teman-teman gue tuh sekarang lagi menempuh pendidikan di salah satu universitas yang ada di Jember. Nah, kalau boleh tahu nih, kalian tuh fakultas apa sih sama semester berapa gitu? Aku dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester 1. Aku juga dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester 1. Aku juga dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester 1. Wah, pas banget dong apa yang kita bahas untuk materi kali ini gitu ya, untuk berdiskusi bareng podcast kali ini sangat pas dengan tema jurusan kalian ya, yang Fakultas Pendidikan, ya kan? Iya. Ngomong-ngomong nih guys, kalian tahu gak sih tentang belakangan ini tuh banyak kasus guru yang memberi hukumannya kepada siswa tuh hukuman yang berat. Nah, tanggapan kalian tentang itu tuh kayak gimana gitu, tentang hukuman berat buat siswa? Menurut saya sih hukuman itu nggak boleh kalau emang hukumannya itu terlalu berat. Tapi kalau semisal hukumannya itu sewajarnya saja masih diperbolehkan ya, karena menurut Amin Danin Kusuma, hukuman itu yaitu tindakan yang dilakukan secara sadar dan sengaja terhadap anak yang membuat rasa nestapa, dan rasa nestapa tersebut bisa membuat anak sadar akan perbuatannya dan berjanji tidak melakukannya. Di pasal 38 PP nomor 74 juga disebutkan bahwa guru itu punya kebebasan untuk memberikan sanksi terhadap muridnya jika muridnya itu melanggar norma agama, norma sosial, dan lain-lain. Oh, jadi berarti boleh berarti ya kalau misalkan hukumannya itu berat atau ringan, paling sewajarnya saja kali ya, Kak Selvi ya. Nah, maksud dari sewajarnya tuh gimana sih maksudnya tuh? Mungkin contoh hukuman yang bisa diberikan seperti memberikan soal tambahan atau tugas tambahan terhadap siswa, atau mungkin juga bisa dengan menyita barang siswa yang membuat siswa tersebut tidak fokus terhadap pembelajaran saat itu. Nah, gimana sih tanggapan Kadila tentang sekolah yang bebas HP? Sebenarnya tidak masalah ya apabila ada sekolah yang memperbolehkan siswanya untuk membawa HP. Ya memang ada sebagian siswa yang menyalahgunakan hal tersebut. Dan apabila ada siswa yang menyalahgunakan hal tersebut, mungkin guru bisa memberikan hukuman dengan menyita handphone siswa. Dan untuk melakukan proses pembelajaran selanjutnya, mungkin HP murid siswa yang disita tadi bisa melihat ke temannya, berbagi dengan temannya. Berarti kita harus lebih memperhatikan lagi ke siswanya kali ya, biar tidak dipakai buat kayak sembarangan hal-hal yang kayak gitu seperti itu ya Kadila ya. Nah, dari masalah tersebut penting gak sih menurut Kak Jasmine tentang mengeksplor profil kompetensi pendidik yang ideal itu menurut Kak Jasmine itu penting gak?
sih penting ya, karena kan sekarang dunia pendidikan tuh udah berkembang pesat, terus teknologi juga udah berkembang, terus di mana-mana juga sekarang kan ada AI-nya gitu kan. Jadi menurut aku tuh kita sebagai calon pendidik tuh harus terus mengeksplor itu tuh biar kita sendiri nggak ketinggalan zaman sama murid-muridnya, terus juga bisa menciptakan lulusan-lulusan yang berkualitas, terus juga kita sebagai pendidik tuh bisa menjawab semua kebutuhan murid-muridnya. Oke, nah berarti kan sekarang banyak nih pengguna AI di kalangan masyarakat, mahasiswa kayak anak sekolah dan mahasiswa gitu. Nah, tanggapan kalian tentang AI atau bisa dibilang ChatGPT ya di kalangan anak-anak Gen Z ini, gimana sih tanggapannya tentang AI itu di kalangan mahasiswa atau siswa? Menurut saya sih diperbolehkan sebenarnya ya menggunakan ChatGPT itu, tapi gimana kita itu menggunakannya ya? Bukannya langsung cari apa jawaban dari ini, apa jawaban dari itu salah besar. Caranya itu salah, bukan kayak gitu. Kita gunakan ChatGPT itu untuk mencari referensi untuk mendapatkan jawaban kita sendiri, begitu ya. Nah, kalian ini berarti calon-calon guru Gen Z di masa depan ya? Amin, ya guys. Si hukum guru yang akan datang di masa depan, tipe ideal menurut kalian tuh bagaimana sih? Menurut saya guru yang ideal itu yaitu guru yang sudah menguasai 4 kompetensi yang sudah diatur dalam UU Guru dan Dosen pada bab 4 pasal 10 ayat 1 yang berbunyi kompetensi guru itu sudah diatur dalam pasal 8 yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan juga kompetensi profesional. Wow, menarik banget ya. Ternyata kompetensi itu nggak cuma tentang pembelajaran aja ternyata ya guys ya, tapi penting juga untuk bagaimana cara membimbing atau cara memahami siswa. Nah, kalau kita bahas soal kompetensi pedagogik, menurut Kak Selvi apa sih itu definisi tentang kompetensi pedagogik itu? Kompetensi pedagogik sendiri itu yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seorang pendidik atau guru untuk mengelola pembelajaran secara efektif ya. Itu mempunyai 3 indikator. Yang pertama yaitu mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Yang kedua yaitu mampu memberikan pembelajaran yang efektif seperti yang dijelaskan di awal. Dan yang ketiga yaitu mampu memberikan asesmen umpan balik dan pelapor. Wow, sangat bagus ya ternyata kompetensi pedagogik itu. Nah, tadi kan sempat dengar nih kita kalau kompetensi itu ada 4 ternyata. Yang pertama sudah dijelaskan oleh Kak Selvi itu kompetensi pedagogik, dan yang kedua itu adalah kalau nggak salah kompetensi kepribadian ya. Iya. Bisa tolong dijelaskan ke Jasmine apa sih itu kompetensi kepribadian itu? Jadi kepribadian tuh terlihat dari calon pengajar gitu ya, harus mampu menjadi teladan yang baik buat siswa-siswanya, terus juga harus bisa memiliki kematangan moral, kematangan emosi, dan kematangan sosial. Terus kita tuh juga harus bisa mengembangkan diri kita sendiri lewat refleksi mungkin, terus juga yang paling penting tuh orientasi kita tuh harus sepenuhnya berpusat kepada peserta didik. Oh, berarti itu lebih sesuai pesona antara guru dan murid begitu ya Kak Jasmine ya. Di mana ada kepribadian, di situ pasti ada sosial. Nah, kompetensi yang ketiga itu adalah sosial, yang dimana itu adalah berkolaborasi antara orang tua murid, warga sekolah, dan masyarakat sekitar situ untuk mengembangkan pembelajaran atau peningkatan pembelajaran seperti itu. Nah, yang terakhir ada kompetensi profesional ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah, apa sih Kak Dila yang dimaksud kompetensi profesional itu? Nah, yang dimaksud kompetensi profesional di sini bagaimana guru memahami konten pembelajaran yang akan diajarkan kepada
mencapai tipe ideal yang tadi kalian udah sebutkan? Menurut saya itu bisa dengan meningkatkan pemahaman tentang kurikulum dan materi yang akan diajarkan. Sebagai guru yang ideal, kita itu harus memahami dengan mendalam apa sih yang mau diajarkan dalam kelas itu. Gitu. Karena dari itu kita bisa memahami gimana rencana pembelajaran selanjutnya dan mencapai tujuan pembelajaran. Dan juga kita bisa meningkatkan komunikasi, bagaimana kita menyampaikan materi dengan jelas dan mudah dipahami oleh siswa kita. Kalau menurut aku sendiri untuk menciptakan tipe ideal itu kayak kita harus lebih bisa mengelola emosi, terus juga harus bisa lebih berinteraksi dengan baik kepada siswa-siswanya, terus juga respect kepada siswa, terus juga kita harus peduli dengan keselamatan dan keamanan siswanya itu sendiri. Terus juga kita tuh harus mau mengembangkan diri gitu biar bisa menciptakan lulusan yang baik, lulusan yang berkualitas, dan juga bisa menciptakan lingkungan yang aman dalam pembelajaran itu sendiri. Nah, kalau menurut saya sendiri, upaya untuk menjadi guru ideal itu kita tuh harus sering-sering berkomunikasi dengan wali murid atau wali siswa agar mencapai pembelajaran atau meningkatkan pembelajaran, dan juga harus adanya dukungan orang tua agar si peserta didik tuh harus mendapatkan support dari si orang tuanya tersebut seperti itu. Menurut aku, untuk mencapai guru yang ideal, guru harus membuat siswanya paham akan apa yang dijelaskan di kelas. Dan guru juga harus memahami bagaimana proses belajar siswanya, karena proses belajar siswa pasti berbeda-beda. Jadi guru harus menyusun strategi pembelajaran yang dimana mulai dari pembelajaran yang mudah hingga yang sulit. Oh, seperti itu ya. Jadi kita punya pendapat masing-masing untuk menjadi guru ideal gitu seperti ya teman-teman. Wow, obrolan kali ini sangat seru ya teman-teman dan penuh insight. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya di podcast ini ya, sudah berdiskusi bareng tentang kompetensi pendidik yang ideal. Semoga pembahasan kali ini bisa membuka wawasan teman-teman semua dan teman-teman yang ada di rumah sana tentang bagaimana bisa mengembangkan diri untuk menjadi pendidik yang lebih baik lagi. Oh iya teman-teman, ada pesan atau kesan buat teman-teman yang di rumah? Boleh silakan. Pesannya untuk para pendidik, semangat terus ya untuk berkembang dan melangkah maju. Karena dunia pendidikan itu semakin berkembang ya dan berubah. Dan kita harus selalu mengikuti perubahan itu karena untuk nah, karena nanti kalau kita semakin fokus pada kualitas diri kita, itu dampaknya kepada perkembangan siswa-siswa kita. Oke, setuju banget ya. Pendidikan itu memang perjalanan yang panjang dan para pendidik adalah garda terdepan yang memegang masa depan. Seperti itu teman-teman. Terima kasih banyak ya waktunya sudah meluangkan waktu dan hadir di acara podcast kali ini. Dan kesimpulan acara ini adalah buat para calon-calon guru tentu harus paham tentang kompetensi guru dan kode etik dalam pemerintahan gitu teman-teman. Oke, sampai jumpa di